Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Sistem pernapasan pada manusia berfungsi untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem pernapasan pada manusia dibagi menjadi dua. Pertama, organ sistem pernapasan bagian atas. Hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali Anda bernapas. Dinding dalam hidung ditumbuhi rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran dari udara yang Anda hirup. Sinus. Sinus adalah rongga udara di tulang tengkorak. Rongga ini terletak di masing-masing kedua sisi hidung dekat tulang pipi, di belakang tulang hidung, di antara mata, dan di tengah dahi. Sinus berfungsi membantu mengatur suhu dan kelembaban udara yang Anda hirup dari hidung. Adenoid. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Di dalam adenoid terdapat simpul sel dan pembuluh darah penghubung yang membawa cairan ke seluruh tubuh. Adenoid membantu Anda melawan infeksi dengan menyaring benda asing seperti kuman dan memproduksi sel limfosit untuk membunuhnya. Tosil. Tosil adalah nama lain dari amandel. Amandel itu sendiri adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding faring. Amandel sebenarnya bukan bagian penting dari sistem imun maupun pernapasan manusia. Jika amandel terinfeksi dan meradang, dokter dapat membuang atau menghilangkan lewat operasi. Faring. Faring atau tenggorokan bagian atas adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernapasan lain, yaitu trakea. Epiglotis. Epiglotis adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di belakang lidah di atas laring. Selama bernapas, epilogis akan terbuka untuk kemungkinan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Kedua, organ sistem pernapasan bagian bawah. Laring atau kotak suara. Laring adalah rumah bagian pita suara Anda, terletak pada di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Laring memiliki dua pita suara yang membuka saat kita bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah bagian terpadu dari jalur napas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dan menuju paru-paru untuk pernapasan. Tulang rusuk. Tulang rusuk adalah tulang yang menumpak rongga dada dan melindungi organ dalam dada, seperti jantung dan paru-paru dari benturan atau goncangan. Paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di dalam tulang rusuk. Masing-masing paru berada di kedua sisi dada. Peran utama paru-paru dalam sistem pernapasan adalah menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Pleura. Paru-paru dilapisi oleh selaput tipis yang disebut pleura. Lapisan pleura bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar setiap kali bernapas. Lapisan pleura juga memisahkan paru-paru dari dinding dada Anda. Bronchioles. Bronchioles adalah cabang dan bronchus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronchus ke alveoli. Selain itu, bronchioles juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Alveoli. Alveoli atau alveolus adalah kantung-kantung kecil dalam paru yang terletak di ujung bronchioles. Dalam sistem pernapasan, alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tabung bronkial. Pada tabung bronkial paru-paru, ada silia berupa rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang silia akan membawa mukus atau dahak lendir cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Silia juga ada di dalam lubang hidung. Fungsi lendir atau dahak di tabung bronkial adalah untuk mencegah debu, kuman, atau benda asing lain agar tidak sampai masuk ke paru-paru.
Diafragma. Diafragma adalah dinding otot kuat yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Saat melakukan pernapasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah untuk menciptakan rongga kosong untuk menarik udara. Ini juga bisa membantu memperluas paru-paru. Bagaimana sih cara kerja sistem pernapasan pada manusia? Proses respirasi dimulai saat Anda mengambil udara lewat hidung dan masuk ke tenggorokan. Setelah itu, udara akan turun melewati laring dan masuk ke dalam trakea. Di saat bersamaan Anda menarik napas, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk Anda menyusut untuk menciptakan ruang kosong di dalam rongga dada. Ini bertujuan agar paru-paru bisa menarik udara yang Anda hirup. Di sini ada beberapa penyakit yang dapat menyerang sistem respirasi. Di antaranya pilek, influenza, asma, pneumonia, tuberkulosis, bronkitis, dan PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Nah, itu dia perbahasan tentang sistem pernapasan pada manusia. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.